langsung mulai ya. Kita semua recording dulu. Kita mau login lewat laptop kan? Oh, Pindah. Oke, orang sekarang mau bahas tentang proxy. Kan itu lalu sonat ada berhubungan dengan proxy. Nah, proxy server itu apa, So? Menurut Ngoni, proxy server itu apa? Singkat Jepang, Mem. Cara orang. Yang perantara permintaan, Mem, dari sumber daya dari server lain. Ada lain? Pokoknya permintaan lah. Dari server lain ke server lain. Ada yang lain? Padahal kita sudah buka ya, kurang mau baca. Proxy. Itu dong, Mem. Proxy itu DP inti, dia mau jadi ini kok dibilang kata peladen atau pewali suatu server komputer yang menyediakan layanan untuk meneruskan permintaan user ke server lain yang berada di internet. Dengan adanya proxy server, maka sebuah komputer bisa dihubungkan dengan komputer lain melalui internet. Pada umumnya, proxy server digunakan untuk mengamankan jaringan komputer pribadi yang terhubung dengan jaringan publik. Jadi dari proxy server tersebut, maka biasanya server diletakkan di antara aplikasi server dengan aplikasi klien, di mana aplikasi klien berupa web browser, klien FTP, dan lainnya, sedangkan aplikasi server berupa server FTP atau web server. Jadi dia kok DP cerita kok orang ketiga, yang di tengah-tengah antara klien dengan server. Supaya ada batas antara jaringan pribadi, jaringan private dengan jaringan publik. DP kegunaan banyak, salah satunya mengamankan torang pedata. Karena di internet itu jaringan yang cukup luas, itu torang pedata itu ndak mau tersecure dong. Dan kalau ada orang-orang yang mau berniat jahat, orang boleh gunakan torang pedata untuk melakukan suatu kejahatan, contoh sniffing, pencurian kartu kredit, dan sebagainya. Begitu dong. Jadi bukan ngoni yang backing, mar ngoni pedata yang dorang pakai. Jadi ngoni yang jadi tersangka. No? Makanya orang harus melindungi diri, salah satunya menggunakan proxy. Makanya jangan pakai tuh VPN begitu, kalau boleh sekurang. Ditambah kalau ngoni update situs-situsnya jawar. Karena bisa jadi kan ngoni pakai situs kan, kalau buka situs kan pakai HP. Nah di HP itu ada ngoni password, email dan sebagainya. Atau mungkin kalau ngoni so kenal internet banking atau ngoni kenal kartu kredit dan sebagainya itu, ketika ngoni gunakan VPN, kan itu aplikasi pihak ketiga. Orang boleh baca ngoni pedata, meskipun orang bilang kata diklaim, oh kita mau secure pangoni, padahal ngoni pedata orang simpan. Nah di situ data itu sekarang mahal, boleh diperjualbelikan. Sama dengan itu lalu dang Zoom heboh-heboh, pakai Zoom, oh DP data orang jual. Atau BB, BlackBerry, tuh BBM dang. Yang mahal bukan DP aplikasi BBM, yang mahal itu DP jaringan yang DP user tuh banyak. Makanya BBM waktu itu diakuisisi tuh. Seperti itu. Jadi ngoni data itu mahal. Jadi jangan sampai ngoni lantaran suka-suka mulia-lia yang memuaskan hawa nafsu sementara, ngoni data yang mau hilang. Orang lanjut. Menurut ahli, ini ada DP nama Wagito. Wagito ini salah satu ahli. Ada DP buku sih, DP buku mem so lupa apa DP judul. Oke, kita pernah baca. Pengertian proxy server menurut Wagito adalah server yang diletakkan di antara sebuah aplikasi klien dan aplikasi server yang dihubungi. Aplikasi klien tersebut bisa berupa browser web, klien FTP, dan sebagainya. Sedangkan aplikasi server dapat berupa server web, server FTP, dan sebagainya. Proxy server yang berada di antara aplikasi klien dan aplikasi server tersebut dapat digunakan sebagai pengendali maupun monitoring lalu lintas paket data.
Jadi DP inti dia yang cek-cek. Cara kerja proxy. Setelah memahami pengertian proxy server, tentunya kita juga perlu mengetahui bagaimana prinsip cara kerja proxy server dan mengapa suatu proxy dibutuhkan. Dalam pengertian proxy server di atas, kita tahu bahwa proxy server berperan sebagai penghubung komputer dengan internet. Maka cara kerja program ini, yakni user menggunakan layanan pada server proxy, kemudian melakukan permintaan data atau file yang terdapat di internet. Internet ini public server. Selanjutnya, proxy akan meneruskan permintaan tersebut ke internet dengan seolah-olah server tersebutlah yang memintanya. Jadi proxy server itu berperan jadi torang pe tameng. Nah. Jadi di internet pe tahu bukan torang tuh minta file, tapi itu server proxy itu yang meminta. DP cara DP topologi seperti ini. Ini jaringan internal. Internalnya ada DP database, ada file, ada protected data, lalu di proxy, firewall, internet. Internet ini ada FTP server, web server, HTTP server, dan sebagainya. Ketika ngoni akses, ngoni mesti lewat proxy dulu, lalu firewall. Firewall kan DP fungsi untuk memonitoring data tadi, lalu ke internet. Contoh, ngoni mau akses ke FTP server. FTP server ini nggak tahu kalau sebenarnya mungkin internal user yang ini, yang ada DPM ini, yang minta. Dong pe tahu proxy ini yang meminta. Jadi, dorang anggap, oh nyanda ada, kalau umpama ada penyusup di jaringan sini, dorang nggak tahu ngoni IP berapa, MAC address berapa, DP password apa, ngoni behavior bagaimana, yang memungkinkan untuk dorang boleh mengakses ngoni data. Orang nggak mau tahu itu. Seharusnya seperti itu. Jika pengguna sudah mendapatkan permintaannya, proxy akan memberikan respon kepada user di mana seolah dia menjadi public server. Pada intinya di sini, server proxy dapat menyembunyikan identitas alamat IP seseorang atau perusahaan. Jadi cukup jelas toh. Fungsi proxy server ada connection sharing. Di sini server proxy berfungsi secara teknis untuk menjadi sebuah gateway di mana berperan untuk membatasi penggunaan jaringan lokal dan jaringan luar. Sehingga jika jaringan komputer perusahaan menanamkan program server proxy, maka dapat mengakses sambungan gateway dari jaringan lokal ke jaringan internet secara bersamaan. Lalu fungsi filtering. Dalam fungsi ini, server proxy bertindak sebagai firewall, sebagai media penyaringan atau filtering. Sebuah jaringan internet di mana setiap paket-paket data yang ditransmisikan akan di-scan dan difilter untuk mengurangi kegagalan. Tujuan lainnya juga untuk melindungi jaringan lokal perusahaan dari serangan luar seperti retasan. Selain itu, server proxy juga dapat membantu meminimalisir serangan virus dan malware yang merugikan. Fungsi caching. Adanya server proxy dapat menyimpan objek dan data yang pernah di-search atau diminta user saat browsing menggunakan aplikasi tertentu. Misalnya, ketika Anda melakukan pencarian pada situs tertentu, maka data-data tersebut akan disimpan dalam bentuk cache. Semua data yang diminta dan diakses akan disimpan pada proxy server, sehingga dari fungsi ini bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi dokumen-dokumen apa saja yang sering diakses di komputer perusahaan. Fungsi caching ini kok ngoni so pernah sering alami. Karena rata-rata web browser sekarang semua gunakan fungsi cache. Yang paling terasa dari fungsi cache ini, ketika ngoni mengakses suatu situs, perbedaan waktu aksesnya itu antara pertama kali dan kedua atau ketiga, biasa kedua ketiga itu lebih cepat daripada yang pertama kali. Iya toh? Atau bahkan kadang-kadang ngoni akses Facebook, biar tidak ada internet, kayak muncul tuh halaman terakhir yang ngoni search. Karena apa? Dia itu tak simpan di cache. Jadi sebenarnya kalau ngoni mau akses contoh Facebook, setelah kesekian kali, itu dia belum langsung ke internet. Dia cuma mau akses dulu yang di cache dulu ngoni tampilkan. Nah, ketika ngoni klik link lain yang ada di Facebook, nah barulah itu ada koneksi
ada koneksi ke internet, ke server Facebook. Fungsi case seperti itu. Manfaat proxy, salah satunya menghemat bandwidth. Proxy server bisa dimanfaatkan untuk menghemat penggunaan bandwidth dari koneksi internet user karena adanya proses caching yang menyimpan cookies dari situs-situs yang pernah dikunjungi. Lalu meningkatkan kinerja internet. Proxy server dapat membantu meningkatkan kinerja jaringan internet user karena adanya penghematan bandwidth. Memblokir situs tertentu. Proxy server dapat secara otomatis memblokir situs-situs yang mengandung sara atau situs yang tidak diinginkan dengan adanya fitur filtering. Sehingga dengan manfaat ini bisa menghindari karyawan membuka situs-situs terlarang melalui jaringan internet lokal perusahaan. Keamanan jaringan komputer. Seperti yang telah disebutkan di awal artikel yang di awal itu, proxy server dapat meningkatkan keamanan komputer dari serangan virus dan gangguan malware. Meskipun proxy bermanfaat besar bagi keamanan jaringan komputer, namun masih terdapat kekurangan penggunaan proxy. Salah satunya adalah sering terjadi kesalahpahaman terhadap suatu situs yang dianggap harus diblokir oleh server sehingga perlu dilakukan pembukaan blokir secara manual. Lalu akses internet lebih cepat. Masih berhubungan dengan poin 2, proxy server dapat meningkatkan kinerja internet, dengan begitu maka akses internet akan menjadi lebih cepat. Jenis-jenisnya. Jenis-jenis proxy ada anonymous proxy, proxy anonim. Ini adalah jenis proxy yang memberikan informasi mengenai komputer pengguna saat pengguna melakukan request pada sebuah website, maka website itu tidak akan mengetahui alamat IP pribadi si pengguna. Hanya mengetahui IP proxy-nya saja. Ada high anonymity proxy. Ini adalah jenis proxy yang tidak mengidentifikasi dirinya sebagai proxy server dan tidak menyediakan alamat IP original. Proxy ini menggunakan header remote ADDR dengan sebuah alamat IP menuju proxy server. Sehingga dari pengguna akan terlihat bahwa proxy servernya berperan sebagai klien. Jenis-jenis proxy. Lalu transparent proxy. Ini adalah jenis proxy yang melanjutkan permintaan pengguna ke sumber yang diinginkan tanpa mengungkap informasi komputer si pengguna. Pada umumnya, proxy jenis ini banyak dipakai pada komputer perkantoran. Lalu reserve proxy adalah jenis proxy yang digunakan untuk mencegah klien terhubung dengan data atau informasi sensitif. Dan ketika caching pada proxy jenis ini diaktifkan, maka traffic jaringan akan menurun. Jadi di sini orang boleh gunakan proxy sesuai jenisnya, sesuai dengan topik kebutuhan. Kan ada beberapa jenis tadi. Ngoni silahkan pilih yang sesuai kebutuhan ketika Ngoni menjadi administrator jaringan. Nanti ketika Ngoni belajar pakai mikrotik, biasa yang ada anonymous proxy ini, anonymous proxy dan DP transparent proxy. Biasa itu. Nanti untuk reserve dengan apa mungkin boleh stop, tapi Mem belum pernah coba, nanti Mem lihat. Lalu kegunaannya. Web proxy merupakan komputer server yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya. Web proxy ini berfungsi untuk melakukan permintaan terhadap konten dari jaringan internet dan intranet. Web proxy dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menyembunyikan alamat IP komputer. Mengakses situs yang diblokir oleh ISP. So tahu tuh ini. Memblokir akses dari situs sensitif atau berbahaya. Menyaring cookies yang tidak diinginkan, dan meningkatkan keamanan dan privasi pengguna internet. Selesai deh. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Mem, Ya, ini proxy dia aplikasi. iyo, aplikasi. Dia web proxy, ada yang web proxy. Kalau web proxy sendiri itu dia ada backing komputer server sendiri. Ada yang dia aplikasi bawaan dari contoh di router, di router mikrotik itu ada DP fungsi untuk proxy seperti itu. Sebenarnya gua jaringan-jaringan sekarang, peralatan jaringan sekarang gua rata-rata sudah dilengkapi dengan kemampuan untuk ini filter, case yang proxy kemampuan itu rata-rata sudah ada. Bisa jadi iya bisa ada aplikasi, ada juga yang berupa server sendiri. Ada yang lain? Yang enggak ada? Sudah, Mem. Sudah? Kalau nyanda ada, jangan lupa yang baru datang, silakan absen dulu. Karena ada waktu Zoom meeting mau habis. Silakan absen yang baru datang, lupa siapa tadi Mawar atau siapa yang apa. Silakan absen kalau sudah. Oh, Mem. Ya. Mem. Ya. Mau tanya, ini proxy bisa enggak dorang kan pasti ada simpang torang data toh. Dorang bisa enggak yang jual? Oh, jual boleh. dan torang data tuh Bisa. Makanya tidak bilang jadi kalau boleh orang jangan gunakan aplikasi pihak ketiga. Pihak ketiga itu perusahaan sendiri yang olah. Makanya orang kan kalau orang bentengi sendiri dari orang sebelum ke internet orang setting tongpem modem router itu dengan fungsi proxy ini toh. Jadi orang peta simpan cuma di device yang ada pada orang di rumah. Begitu yang di luarnya enggak. Makanya kita harapkan kalau yang hobi pakai VPN boleh tobat. Nah, David Jafarlah itu pekerja aja lihat si tertawa-tertawa. Ini dia pakai Google tuh, Mem. Iya, pakai Google atau pakai apa? Lo apa dang? Kong bukan VPN. disarankan untuk jangan pernah kan salah satu syarat keamanan itu jangan pernah gunakan password yang sama untuk semua ngonipe akun. Mar itu susah sedangkan kita semua tapi akun tapi password sama. Cuma kita ganti tiap kalau kita ingat. Itu salah satunya dang. Dan jangan pernah kalau umpama baru akses yang pribadi-pribadi dang, pribadi-pribadi sekali, hapus DP case. Jangan simpang, jangan kaget. Ketika orang lain pakai ngonipe device, apapun itu baik laptop, HP, dorang boleh akses. Nah di situ dorang boleh mau tahu, entah dorang mau reset atau dorang backing status-status yang menyudutkan pangoni, merugikan pangoni, seperti itu. Ada lagi? Aspek keamanan dalam jaringan itu banyak. Cuma salah satunya orang gunakan proxy. Kalau mau ada DP diagram, mari itu mungkin di pembahasan yang selanjutnya. Jadi salah satunya orang amankan orang data dalam jaringan, gunakan dulu proxy, firewall, begitu. Ini masih DP kuli, nanti masih ada DP step selanjutnya. Dan untuk minggu depan, kalau hari Kamis sama seperti ini jam 12, orang akan coba setting proxy pakai paket tracer. Nanti rekam seperti ini, nanti boleh lihat di YouTube DP
kalau mau coba-coba. Dan ada nanti Mem coba pakai mikrotik. Pak Mem ada mikrotik toh, nanti yang di pembelajaran pakai tracer dulu. Nanti terus Mem akan lihat video tutorial yang pakai mikrotik. Oke? Ada lagi? Enggak, Mem. Enggak. Kalau enggak, orang akhiri sampai sini. Selamat siang. Terima kasih sudah masuk Zoom. Mem harap minggu depan lebih banyak lagi. Amin. Amin. Selamat siang. Yang Mem. Siang, Mem.